Sahabat-sahabat Pelita Hati dimanapun Anda berada saat ini, bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Adventus Jendrato. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini Tuhan mau kita tidak sama dengan dunia tetapi berubah. Bukan berarti kita yang telah hidup di dalam Tuhan Yesus kemudian kita tidak mengubah kehidupan kita, tetapi ada Roh Allah yang menolong kita untuk mengalami perubahan dalam diri kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa saja yang harus kita ubah dalam kehidupan kita sehingga kita tidak sama lagi dengan kehidupan duniawi kita yang lama ataupun dengan keadaan dunia saat ini? Saudaraku, yang pertama adalah change of mind, ubah pikiran kita. Kalau pikiran kita adalah menggunakan pikiran lama, saudaraku, maka yang akan terjadi adalah kita akan terjebak di dalam situasi yang lama juga. Tetapi saudaraku, ketika saudara mau mengubah pikiran saudara tentang segala kehidupan, aspek pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik yang akan saudara tuju, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mengalami perubahan yang pertama. Yang kedua, saudaraku, change of paradigm, ubah paradigma kita, saudaraku, tentang memandang segala sesuatu. Apa yang saudara pandang tentang uang? Apa yang saudara pandang tentang pekerjaan? Apa yang menjadi pandangan saudara tentang keluarga? Apa yang saudara pandang tentang arti pelayanan? Ketika saudara masih dengan cara yang lama, dengan paradigma yang lama memandang itu semua, sekali lagi saudara hanya akan terjebak dalam kehidupan yang lama pula. Tetapi kalau saudara hidup di dalam Kristus, mari kita, saudaraku, belajar mengubah cara pandang kita, paradigma kita. Change of paradigm. Pandang uang itu dengan cara yang berbeda. Kalau dulu mungkin paradigma kita adalah uang adalah segalanya. Tetapi ketika kita hidup di dalam Kristus, uang bukan segalanya. Uang hanya sebagai alat, tetapi hanya Tuhan yang menjadi Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, apa yang saudara pandang, pandangan saudara tentang keluarga? Dulu mungkin saudaraku, saudara berkeluarga hanya sekadar mengikuti saran orang tua karena usianya sudah lanjut. Tetapi saudaraku, di dalam Kristus kita memandang keluarga adalah teman sekutu kita untuk melakukan amanat agung Tuhan, memenuhi seluruh bumi dan menjadi berkat bagi banyak orang sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Itu paradigma yang baru. Paradigma yang lama tentang saudara bekerja. Apakah saudara hanya bekerja untuk mendapatkan nafkah? Jika demikian, itu serupa dengan dunia. Paradigma yang baru adalah paradigma yang memandang satu pekerjaan sebagai satu ladang kesempatan melakukan yang terbaik dan hidup memuliakan Tuhan dengan segala aspek kecakapan yang kita miliki sehingga nama Tuhan bukan dipermalukan tetapi dipermuliakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berikutnya saudaraku yang ketiga adalah yang harus kita ubah adalah change of habit, ubah kebiasaan kita. Ada begitu banyak orang, saudaraku, sudah membaca buku, sudah mengikuti seminar, namun kebiasaan lamanya masih belum berubah. Kebiasaan lamanya masih melekat dalam dirinya. Hari ini, saudaraku, saya mengajak kita semua yang telah mendengar kebenaran firman Tuhan dari Roma 12 tadi adalah kita mengubah kebiasaan kita. Dulu kebiasaan kita suka marah, sekarang kebiasaan kita adalah suka memberikan sukacita dimanapun kita berada. Dulu, saudaraku, kebiasaan kita adalah untukku dan untukku. Semuanya adalah untuk kita. Tapi kita mulai belajar punya kebiasaan baru, hidup berbagi dengan orang lain. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dulu mungkin kebiasaan kita tidak berani berbicara, tidak pulih hidup kita untuk ngobrol dengan orang, tidak bisa bebas berbicara dengan orang. Kita hidup dalam ketakutan. Kebiasaan itu mari kita ubah dan saudara akan melihat kuasa Tuhan akan dinyatakan. Dan hari ini saudaraku, saya juga ingin menyampaikan kepada saudara, karena ada 3 jenis manusia dalam kehidupan ini. Manusia yang pertama yang saya perhatikan adalah seperti saudaraku, jenis manusia bola biliar. Bola biliar, saudaraku, dia akan bergerak ketika ada didorong. Dia akan bergerak, saudaraku, akan bergulir ketika ada yang menusuknya, ketika ada yang mendorongnya, ketika ada yang menekannya. Saudaraku, ini telah tidak baik. Kenapa?
Jangan menjadi manusia jenis bola biliar. Bergerak dulu setelah ditekan. Bergerak setelah ditekan. Bergerak setelah didorong. Bergerak setelah ditekan. Jangan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan jangan juga, saudaraku, kita menjadi jenis manusia yang kedua. Manusia kapal layar. Jenis manusia kapal layar, saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah di kemana angin berhembus, dia akan mengikuti arah angin. Dan saudaraku, ketika tidak ada angin, dia tidak bisa bergerak. Nah, ini menjadi manusia kapal layar. Jangan kita menjadi manusia kapal layar, karena yang demikian, saudaraku, tidak akan mencapai tujuan kemaksimalan dalam kehidupannya. Dengar baik-baik, jadilah, saudaraku, jenis yang ketiga, yaitu manusia jam mahal. Contohnya merek jam Rolex, itu jam mahal, saudaraku, dan merek-merek yang lainnya. Merek jam manusia mahal ini, saudaraku, dimanapun dia berada, dia tetap mahal. Diletakkan dimanapun dia tetap mahal. Dan dia tetap berfungsi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya percaya ada sesuatu yang mahal dalam diri saudara. Di mana saudara berada, saudara akan menunjukkan kemahalan saudara. Bukan karena situasinya, tapi memang karena saudara memiliki sesuatu yang mahal, yaitu ada Yesus Kristus di dalam kehidupan saudara. Dan itu yang sangat mahal, yang tidak dimiliki oleh dunia ini. Mari saudaraku, sahabat-sahabat pelita hati dimanapun berada, kita menjadi manusia yang menyadari ada sesuatu yang mahal dalam diri kita, karena Yesus telah mati menebus dosa-dosa dan kehidupan kita yang lama. Salam kasih dari saya, Pendeta Adventus Jendrato, untuk sahabat pelita hati dimanapun berada. Shalom.